baik. 반갑습니다. 안녕하세요. Bangga dohon ganteng hamuhuida. Iya. Hari Natal identik dengan sukacita. Kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, meski sebagian juga ada yang tidak berkumpul dengan keluarga. Tapi biarlah sukacita Natal tidak hilang maknanya, karena sukacita itu Allah sedang datang menjumpai kita. Mari kita bergembira. Hai dunia, gembiralah. Menjadikan langit dan bumi dengan firman-Nya. Yohanes berkata, firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah sebabnya ada sebuah pujian yang akan kita nyanyikan yang berkata, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia
persilahkan duet duluan. Kurang atau tidak? Larang-larang satu sini daripada tambah itu masih kosong kan? Oke mas.
pernah lelah dan hidup. Kalian anugerah yang paling indah, penopang hidup di setiap langkah. Selamat Natal dengan cinta suci, damai dan berkat di hati. Semoga Tuhan selalu menjaga Papa dan Mama dan kita semua selamanya. Selamat Natal bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan sebagai epistel pada hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 5 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Ibrani 1 ayat 5 sampai 12. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu yang dengar. Beginilah firman Tuhan. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 123. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Damai yang kau
Masih mendengar firman Tuhan. Ajarlah kami, sentuhlah kami. Kami siap menghayati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 13. Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai ayatnya sebelumnya 12 ya. Kita baca bersama firman Tuhan dalam satu suara mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Pertama, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kegelapan atas sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah ukuran tahtanya. Api menjalar di hadapannya, dan menghapuskan apa melintas sekeliling. Tiba-tibanya melalui dunia, bumi hanya terbuka. Gunung-gunung lurus berdiri pada hadapan. Tiada kepanan seluruh bumi. Langit memberitakan karyanya, dan segala masalahnya kemuliaannya. Semua orang yang berada pada Hakku akan mendapat malu. Orang yang mengatakan diri akan menghala Bapa. Segala alam senyum kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena hukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat berpindah di atas segala alam. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bercela kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tahanan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah kepada Tuhan, hai orang-orang benar, dan menyanyikan lagu kemuliaan-Nya. Amin. Sekali lagi, shalom bagi semua. Selamat Natal. Annyeonghaseyo. Saya perkenalkan diri, saya dari Korea Selatan. Namanya Pendeta Baik Jin. Marga saya baik, benar-benar baik, mau jadi baik. Sekarang dalam prosesnya. Saya datang bersama dengan istri saya, Ibu Abigail, dan sekarang duduk di depan. Saya sedang melayani di STT Abdi Sabta di Medan. Saya tidak kenal pendeta pimpinan, pendetanya sangat luar biasa. Karena saya ketemu beberapa pendeta di Indonesia, tapi tidak semua pendeta seperti pendeta ini luar biasa, benar-benar luar biasa, benar. Karena untuk HKI dia benar-benar sudah menjadi harta HKI. Untuk masa depan HKI pasti tetap HKI secara luar
gereja ini sudah hanya 1 tahun, benar? Ih, luar biasa, ini ujian luar biasa. Wah, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Luar biasa. Karena masa-masa sekarang, bagaimana bisa terjadi begini? Kita sudah luar biasa, Tuhan juga luar biasa. Nah, coba-coba saudara sekalian juga luar biasa. Karena saya tanpa info, saya baru datang ke sini. Kemudian benar-benar terasa saya terasa Tuhan sudah mulai pekerjaannya sendiri untuk kita, untuk gereja Batam, bukan hanya gereja Hakai, gereja Batam, untuk gereja Indonesia, tetapi bukan untuk gereja Indonesia, tetapi untuk seluruh suku bangsa di dunia ini. Amin. Untuk itu Tuhan sudah mendirikan gereja ini 1 tahun yang lalu. Karena Tuhan punya rancangan khusus untuk kita semua. Amin. Saya berharap dan percaya Tuhan tetap bekerja lanjut terus, bukan hanya sekali atau sebentar, tapi lanjut terus. Karena firman Tuhan hari ini yang mengenai tentang ya, hari ini bukanlah saya pilih ya, bukan kerja keluar. Di dalam hari ini ada 3 pokoknya, 3 pokok. Nah, pokok pertama itu Yesuslah Raja segala suku bangsa. Yesuslah Raja segala suku bangsa. Pokok kedua, kita harus menyembah Yesus dengan sepenuh hati. Yang ketiga, kita harus menyembah Tuhan dengan pujian syukur. Dengan 3 pokok ini saya mau mari kita melihat ayat pertama, ya, ayat pertama yang tadi kita sudah bacakan, ya. Mari kita baca sekali lagi. 3 ayat. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Di situ firman Tuhan mengajar kita, Allah kita itu siapa? Raja, ya. Raja. Tuhan adalah Raja. Allah kita adalah Raja. Yesus datang sebagai apa? Raja. Tapi rajanya bukan hanya raja daerah, bukan hanya raja satu suku, ya. Raja kita, raja segala sesuatu, segala suku bangsa. Benar ya? Setuju? Kalau tidak setuju pun tidak apa-apa. Karena firman Tuhan tidak perlu setuju dari manusia. Itulah kebenaran. Kalau kita tidak percaya itu Allah, tetapi Allah kita tetap menjadi Raja segala suku bangsa. Amin. Itu pokok pertama, Allah kita adalah Raja segala suku bangsa. Memang kita sudah tahu, tapi secara nyata banyak orang salah paham tentang ini. Karena Allah kita, Tuhan kita hanya untuk suku Batak. Saya juga merasa aneh. Ketika saya tanya-tanya, ketika saya membuat disertasi, ya, saya itu cerita-cerita, buat interviewnya, karena saya sudah pernah tinggal di Indonesia 19 tahun. Pernah tinggal di Batam, pernah tinggal di Jawa juga, kemudian tinggal di Medan.
lucu. Padahal tahunya Allah kita adalah raja, Allah segala suku bangsa. Tapi ternyata Allah hanya untuk suku Batak. Gereja Batak termasuk Hakkai juga hanya untuk suku Batak aja. Bukannya sekarang. Saya udah baca-baca buku sejarah gereja Batak dan buku-buku Batak dari awal. Seperti buku-buku saya ketemu dari ilmuwan, dosen-dosen juga. Di situ ada bukti Bapak. Salah satu buktinya itu apa? Karena tidak begitu semangat untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Raja segala suku bangsa. Sehingga suku Batak hanya menyampaikan kabar baik ini hanya kepada suku Batak saja. Yang lucunya, saya kasih contoh, awal abad 19 sejak jalan lintas Sumatera sampai Jakarta ya. Sejak saat itu banyak orang Batak merantau. Suku Batak tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi sampai Irian Jaya. Di situ orang Batak secara wajar menyampaikan kabar baik, menyampaikan imannya kepada suku lain. Itu terbiasa. Itu biasanya begitu terjadi. Tapi ternyata suku Batak tidak mau. Hanya berkumpul saja orang Batak, menikmati iman ini, menikmati kabar baik ini di dalam gereja Batak sendiri. Saya meminta dari pelayan gereja, penginjilnya, pendetanya. Lalu gereja Batak mengutus pendeta kepada gereja Batak yang ada di Jawanya, ada di Sulawesinya, Kalimantannya, Sumatera Tengahnya, Sumatera Selatannya, untuk melayani orang Batak aja. Aneh sekali. Merasa aneh. Lalu pendeta yang diutus di situ untuk suku Batak aja dipanggil sebagai misionaris, sebagai penginjil. Itu aneh. Misionaris, penginjil harus lalu lintas suku, lalu lintas budaya, lalu lintas bahasa, lalu lintas iman. Tapi yang misionaris ini hanya dalam suku yang sama, bahasa yang sama, iman yang sama, budaya yang sama, warna kulitnya yang sama. Gimana dia bisa menjadi misionaris atau penginjil? Tapi udah puluhan tahun udah terjadi begitu, udah terjadi kebiasaan, jadi konsep. Sampai sekarang terjadi. Bukan hanya dengan antara sama, kepada hampir semua pendeta, hampir semua dosen STT, dosen misiologi juga. Namun saya gitu, saya S3
agnostika dalam bidang misional. Tapi di Korea dan di Indonesia. Sehingga saya sudah tahu sejarah gereja di dunia ini. Sejarah gereja di Amerika Serikat gimana, sejarah gereja di Eropa gimana, sejarah gereja Korea gimana, sejarah gereja di Asia bagaimana, termasuk sejarah gereja Batak. Sehingga saya baru tahu, oh ini ada perbedaannya, ada yang agak bengkok. Dan mengenai Injil ini, gereja Korea lebih belakangan menerima kabar baik daripada gereja Batak. Sehingga gereja Batak ya sepertinya abang ya, gereja Korea gitu. Seperti kakak ya, kakak gereja Korea. Sehingga gereja Batak sudah menjadi kakak dari gereja Korea. Tapi perkembangan gerejanya kita sudah tahu kan. Sudah gereja Batak mengutus misionaris penginjil sudah berapa orang. Artinya lintas budaya, lintas suku. Bukan untuk hanya suku Batak, di luar suku Batak. Berapa orang? Ini secara nyata di dalam disertasi saya sudah ada saya ketika ada salah satu gereja Batak induk yang terbesar ya, mungkin selain di Hakai ada yang lebih besar ya. Di situ menyaksikan ya hanya 60 orang. Memang Tata itu 3 tahun yang lalu Tata. Memang tapi masih berlaku ya 3 tahun yang lalu Tata. Saya sudah secara tatap muka saya sudah dibicarakan, sudah buat interviewnya. Saya dapat izin, Pak Ketua, apakah ini bisa dilengkap? Boleh. Apakah data ini bisa dikutip di disertasi saya? Boleh. Saya bisa beritahukan tentang ini kepada orang lain? Boleh. Sudah dilengkap semua. Sehingga saya berani beritahu. Hanya 60 orang yang HKBP. Kalau HKBP utus 60 orang, gereja Batak yang lain di mana? Ya. PCK itu namanya gereja Korea, salah satu gereja Korea. Ukuran gereja PCK gereja Korea itu mirip-mirip dengan ukuran HKBP. Ini mana? Satu gereja itu untuk 1.500 misionaris. Satu Cimode 1.500. Lebih dari 150 suku bangsa diutus. Kalau secara keseluruhan gereja Korea mengutus misionaris, ya kurang lebih 25.000 misionaris. Sudah mau 25. Itu sudah berkurang dari hampir 30.000 karena lewat COVID. Gimana? Mereka sedang melayani di suku lain, di budaya lain, di daerah lain, di bahasa lain. Karena di dalam grup ya HP saya ya, itu kakao seperti semacam WA, ada grup khusus. Di situ grup misionaris. Di situ hanya ada yang dekat-dekat satu gereja sama saya. Di situ hanya sebagian misionaris gabung. Sudah sebanyak 800 orang sudah gabung. Kalau buat Natal, ya
kabar baik itu apa? Allah adalah raja segala suku bangsa. Karena di dunia ini masih banyak suku bangsa belum pernah mendengar. Hanya di dalam Indonesia saja berapa suku yang belum pernah mendengar kabar baik? Tahu? Saya kasih tahu ya, 164 suku belum mendengar kabar baik. Luar biasa kan? Saya orang Korea. Minta maaf, Bapak Ibu orang Indonesia punya sedih. Kalau saya semangat memperhatikan suku-suku yang terabaikan, ya, belum pernah mendengar tentang Yesus telah Allah kita sudah menjadi raja segala suku bangsa. Kalau saya semangat, apa lagi, Bapak-bapak Ibu? Ya, tugas saya di Indonesia, saya bangkitkan gereja Indonesia. Karena itu tugasnya yang pertama untuk gereja Indonesia, gitu kan? Karena ini tanah Indonesia ya. Karena siapa yang bertanggung jawab menginjili? Orang Korea? Orang Afrika? Siapa? Orang Indonesia dulu. Saya yakin pakai gereja ini telah dipanggil untuk panggilan. Amin. Saya berharap gereja ini jadilah pemimpin misi untuk Indonesia sampai ujung bumi. Amin. Untuk suara aminnya amin. Tidak apa-apa. Awalnya bisa jadi begitu, tapi Tuhan menolong kita. Tuhan berikan kita semangat yang baru. Tapi terimalah dulu, ambillah seperti yang tadi, yang itu anak-anak kecil itu, orang itu persembahkan pujiannya. Wah, itu dirinya sangat menyentuh hati saya. Aku kecil, tetapi gereja ini baru dimulai, baru didirikan, tetapi sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan tidak melihat tampang luarnya. Tuhan tidak melihat ukurannya. Tuhan tidak melihat kemampuan kita. Tuhan tidak melihat kemampuan ekonomi kita. Tidak. Mengapa? Yang kerjanya siapa? Yang kerjanya siapa? Yang kerjanya siapa? Tuhan ya. Tuhan ya. Tapi siapa yang harus berdoa? Saya kan? Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Di dalam Daniel, ketika kata-kata malaikatnya yang Mikael, yang berkata kepada mereka, ketika kamu mulai berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan kirim aku malaikat Mikael. Artinya apa? Ketika kita berdoa untuk misi, Tuhan bekerja. Tuhan sudah menunggu. Menunggu kita berdoa. Kita menerima itu. Kita mau menaati panggilan Tuhan. Ketika kita mau menaati firman Tuhan, maka Tuhan sudah siap bekerja. Sehingga berdoa.
lebih dari 2 miliar anggarannya. Saya punya duit 250 juta. Tapi ya memang itu ceritanya panjang, sehingga secara singkat saya kasih tahu. Memang terpaksa saya harus membangun itu karena bangunan lama sudah dimakan raya, mau roboh, sangat mahal. Tapi banyak orangnya di situ, sehingga terpaksa harus bangun. Tapi anggarannya lebih dari 2 miliar. Tuhan gimana ya? Karena Tuhan sudah kenal saldo rekening saya berapa. Karena saya tidak punya tanah, karena saya tidak punya rumah. Saya berdoa, tapi dalam doa Tuhan paksakan saya. Mulai. Sehingga dengan iman saya memulaikan. Dengan dana 250 juta. Bagaimana menyelesaikan? Memang belum selesai, tapi sekarang hampir 80% selesai. Yang sudah dibayarnya lebih dari 2 miliar. Luar biasa. Saya pun heran, ini dananya dari mana? Saya tidak begitu buat proposal tidak. Hanya dengan iman, namanya faith mission. Misi iman. Berdoa kepada Tuhan. Kemudian tidak begitu kasih tahu anggarannya berapa, sekarang saya punya berapa. Saya tidak kasih tahu. Tapi tolong doakannya itu saja. Karena saya sedang membangun, tolong doakan. Hanya itu saja. Tidak begitu jelas-jelas. Tapi yang luar biasa, ada seorang janda kirim tabungannya sudah puluhan tahun, dia tahun-tahun, tapi dia buka itu kirim. Saya tidak meminta, saya belum tahu dia punya. Seorang anak kecil, anak SD, dia buka celengannya. Ada banyak cerita-cerita. Ada yang sakit, dia sedang berubah. Memang bagi dia sendiri perlu biaya pengobatan besar, tapi karena dia kena kankernya, pasti biaya itu pengobatan kanker besar kan? Tapi dalam doa dia begitu, apa itu tergerak hati, sehingga dia menaati. Kemudian dia mengambil sebagian dari biaya pengobatannya sendiri, kemudian kirim. Sepertinya saya terasa ini persembahan ini sepertinya gantian nyawanya sendiri. Tuhan sudah mengenal pengorbanan. Ada banyak ceritanya. Sehingga mereka sudah nabung hartanya sendiri di atas surga. Untuk penginjilan, Tuhan memanggil kita. Ketika kita meluangkan diri, Tuhan menghitung-hitungnya. Itu bukan untuk cari namanya sendiri, bukan untuk cari prestasinya sendiri, bukan untuk membesarkan gerejanya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nama Tuhan Yesus. Mereka yang meminta, jangan sebutkan nama kami ya, jangan sebutkan nama saya ya. Dibilang begitu, diminta begitu, sehingga saya tidak kasih tahu namanya. Begitu Tuhan memanggil kita, semua orang harus menyembah Tuhan.
dalam firman Tuhan hari ini, ada makna menyembah Tuhan yang sudah menjadi raja segala suku bangsa. Raja segala suku bangsa. Yang pertama, makna menyembah Tuhan merupakan mengasihi Tuhan. Ya, di dalam ayat 11, ayat 10, di dalam ayat 10, mari kita baca bersama. Orang yang mengasihi Tuhan mencela Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka daripada orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang berdosa. Di sini, ketika merenungkan firman Tuhan hari ini, ada 3 potongan. Potongan pertama dari ayat 1 sampai 7. Potongan kedua dari ayat 7 sampai 12. Intinya semua suku bangsa harus menyembah raja segala raja. Itu Tuhan. Tapi dalam ayat 10 menada muncul, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu langsung muncul. Artinya apa? Arti menyembah Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia sedang menyembah Tuhan. Artinya begitu. Contoh, di dalam gereja ada domba, ada kambing, warnanya mirip. Tapi domba diterima ke surga, kambing diuji. Mirip-mirip mah. Mengapa? Karena ada orang yang menyembah Tuhan dengan acara agamawi saja, ikut-ikut kegiatan agamawi, ikut-ikut ibadah, kegiatan, ya. Dia rajin ikut buat kolektor juga, ikut bakti juga, pelayanan juga. Dia sudah pernah jadi jabatan yang tinggi-tinggi, jabatan yang penting-penting di dalam gereja juga. Dia sering-sering dihormati oleh jemaat-jemaat lain. Tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Ada orang yang tidak begitu kategorinya, tidak begitu ya dipuji, dihormati oleh orang lain, tapi dalam hatinya ada suatu semangat yang berbuah-buah, begitu rindu sama Tuhan. Dia benar-benar ya percaya sama Tuhan. Dalam segala pergumulan, dia benar-benar mencari wajah Tuhan. Dia benar-benar itu panggil Tuhan, Tuhan. Tuhan, setiap hari saya bangun tidur, saya mau mendengar suara Kau, Tuhan. Tuhan, saya serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong aku, bimbing aku. Begitu hatinya, pikirannya, kata-katanya, semua usahanya, tugasnya, dan diserahkan kepada Tuhan. Setiap pagi, setiap malam, di tengah jalan juga, di tengah kebenaran, di dalam kantor, di dalam rumah juga, dimanapun dia berada, hatinya terus tertuju kepada Tuhan. Yang tidak mau pikirannya, hatinya, jiwanya terpikat dengan hal-hal yang duniawi. Dia mau menjaga pikirannya, dia mau menjaga
mulutnya kita. Dia mau menjaga matanya kita. Mau lusuh-lusuh, tapi dia mengunci mulutnya. Begitu dia mencari Tuhan, artinya dia mengasihi. Kemarin dia baru sakit, dan teman-temannya bilang, ada obat tradisional yang manjur. Udah pernah didoakan oleh pendeta ya? Udah pernah. Bagaimana? Masih sakit. Gitu, wajar gitu. Ya, pendeta berdoa, tapi tidak begitu manjur. Pendeta pun pernah sakit. Gimana doanya? Ya, bermanfaat. Tapi ada yang luar biasa. Ada obat tradisional. Dia orang yang sangat luar biasa. Namanya dukun ya. Dicarilah. Dia kasih jimat sedikit. Tidak mahal-mahal. Karena dia tidak begitu mencari keuntungan sendiri. Karena dia mau membantu masyarakatnya. Ayo. Saya kenalkannya. Dibawa ke dukun. Karena anak saya mau ikut ujian masuk. Karena anak saya sedang cari-cari pekerjaan. Wah, ada orang yang luar biasa. Mintalah kepadanya. Pasti bisa. Di antara kita ada banyak orang cari-cari yang itu nama-nama Allah lain. Allah lain. Waktu saya datang ke sini, saya keliling-keliling, kemudian saya jumpa banyak warga jemaat. Karena saya 19 tahun, saya ke desa-desa, ke kota-kota, kemudian bukan hanya Hakai. Saya kerjasama dengan semua gereja Indonesia, hampir semua. Hakai, HKBP, GKP, GBKP, kemudian GKP, GKI Solo, GKP, GBKP. Kemarin saya baru mulai di GBKP, sampai di Nias itu, GKPI, banyak kan? Terlalu banyak. Gitu buat hubungan dengan itu jemaat-jemaat gereja Indonesia. Tapi ada yang membuat hati saya sedih sekali. Karena banyak orang begitu mencari-cari nama Allah lain yang mengenai pergumulan sehari-hari. Kalau ambil perjalanan yang jauh, pasti ambil sesuatu yang kecil. Ya, masukkan di dalam di sini, di dalam bantal, di dalam tas. Walaupun dia tidak mau, tapi ibunya yang itu masukkan secara sembunyi-sembunyi. Termasuk pendeta, termasuk sintua, termasuk pemimpin gereja juga. Wah, sedih. Apakah kita benar mengasihi Tuhan? Di dalam firman Tuhan hari ini ada firman Tuhan yang mengenai itu. Bencilah kejahatan. Bencilah kejahatan. Apa itu kejahatan? Sudah dijelaskan di dalam ayat 7. Mari kita baca bersama ayat 7. 3 ayat. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang menggunakan diri karena berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Di sini juga ada orang yang mencari-cari Allah lain.
umat Israel binasa. Padahal mereka begitu menyembah Tuhan ya. Nah, menyembah Tuhan, keturunan Abraham, keturunan Daud. Oh, mereka tetap menyembah Tuhan, beribadah terus. Tapi mengapakah mereka binasa? Karena dosa ini. Apa ini dosanya? Dosanya menyembah Tuhan, Yesus, Tuhanlah, sambil menyembah ilah-ilah lain. Kita harus tahu dosa ilah-ilah lain bukanlah hanya menyembah ilah-ilah lain. Mereka sambil menyembah Tuhan dan ilah-ilah lain, mencari Allah lain. Inilah dengan hati setengah, dengan hati separuh, dengan mendua hati, mendua hati. Karena di dalam Hosea firman Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah istriku,